Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Badai El Nino dan La Nina. Kepada Cynthia, kami persilahkan. Bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup di dunia. Makhluk hidup di bumi memiliki berbagai macam bentuk dan jenis yang dipengaruhi oleh tempat tinggal masing-masing. Dengan kondisi yang berbeda, manusia yang tinggal di bumi pun memiliki perbedaan baik secara fisik maupun kehidupan sosialnya yang dipengaruhi oleh perbedaan negara yang tentunya antar negara yang satu dengan yang lain memiliki letak geografis, iklim, aturan, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Rumusan masalah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena El Nino dan La Nina? Bagaimana pengaruh fenomena El Nino dan La Nina terhadap curah hujan? Tujuan masalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena El Nino dan La Nina. Untuk mengetahui pengaruh fenomena badai El Nino dan La Nina. Yang ketiga, memenuhi tugas ilmu alamiah dasar. Baiklah, yang kedua dipersilakan Salma. Pengertiannya El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki atau Yesus. Nama ini diberikan karena fenomena ini muncul pada sekitar hari Natal di akhir Desember. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normal di tengah Samudra Pasifik. Pemanasan ini meningkatkan potensi terbentuknya awan di area tersebut. Sedangkan La Nina merupakan nama dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. La Nina adalah kejadian yang kebalikan dari El Nino. Ini merupakan kondisi di mana SML mengalami penurunan atau pendinginan. Dampak pembentukan awan di Samudra Pasifik minim dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Jika fenomena ini terjadi, penduduk Indonesia harus waspada karena ini akan memicu hujan lebat. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor. Yang ketiga, C. El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan dua proses yang bertolak belakang yang memutuskan kondisi normal. Keduanya terjadi dalam jangka waktu tertentu sehingga para ilmuwan menyebutnya dengan El Nino Southern Oscillation atau ESO. Episode terjadinya El Nino dan La Nina bisa bertahan hingga 12 bulan. Keduanya terjadi sekitar 2-7 tahun sekali. Mereka tidak memiliki siklus khusus, namun El Nino menjadi lebih sering dibandingkan La Nina. Baiklah, kepada Suci dipersilahkan. Perbedaan El Nino dan La Nina. La Nina hanya terjadi selama 6-7 tahun sekali, sedangkan El Nino rata-rata terjadi sekali dalam 4 tahun. El Nino berlangsung menjelang akhir tahun, tepatnya menjelang bulan Desember. El Nino tidak diketahui pasti lama periodenya. La Nina tidak bisa dilihat secara kasat mata, berbeda dengan El Nino yang bisa diketahui secara kasat mata. Penyebab terjadinya El Nino dan La Nina. Terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di Pasifik Timur dan Tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atasnya. Sedangkan La Nina disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Baiklah, kepada Vivi dipersilahkan. Dampak terjadinya El Nino dan La Nina. Dampak El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun yang
berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun kandungan klorofil pada lautan Indonesia meningkat. Sementara dampak La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat, yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Badai El Nino dan La Nina. Peristiwa ini menggambarkan pemanasan suhu permukaan laut di daerah tropis di Samudra Pasifik Selatan, yang merupakan hasil interaksi yang kompleks dan tak beraturan antara lautan dan atmosfer, mempunyai dampak yang cukup besar, terutama jika dikaitkan dengan terjadinya kekeringan di suatu wilayah dan banjir ataupun badai di wilayah lain. Baiklah, sampai di situ presentasi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.